Jejak karir Nova Arianto, dapat banyak ilmu dari ST hingga loloskan Timnas Indonesia U17 ke Piala Dunia U17 2025. Kesuksesan Timnas Indonesia U17 di dua laga awal fase grup Piala Asia U17 2025 jelas tak bisa dipisahkan dari peran Nova Arianto. Timnas Indonesia U17 menorehkan sejarah. Tim berjulukan Garuda Muda itu berhasil lolos perempat final Piala Asia U17 2025 sekaligus akan tampil ke putaran final Piala Dunia U17 2025 Qatar. Kepastian itu didapatkan setelah Timnas Indonesia U17 mengalahkan Timnas Yaman U17 2-1 dalam matchday kedua grup C Piala Asia U17 2025 di Prince Abdullah Al Faisal Stadium, Jeddah, pada Senin, 7 April 2025. Malam waktu Indonesia Barat, masing-masing gol kemenangan Timnas Indonesia U17 diciptakan oleh Zahabi Goli, menit ke-15, Fadli Alberto, 25, Evandra Florasta, 87, dan 89. Satu-satunya gol balasan Yaman dicetak oleh Mohamed Al-Garash via penalti. Tambahan 3 poin ini membuat pasukan Nova Arianto memuncaki klasemen grup C dengan nilai 6 dari 2 pertandingan. Tiket ke perempat final sudah dipastikan menjadi milik Evandra Florasta dan kawan-kawan. Hasil akhir apapun pada pertandingan terakhir melawan Afghanistan, Kamis, 10 April 2025, nanti tidak akan berpengaruh bagi Timnas Indonesia, yang sudah dipastikan menjadi juara grup C. Kesuksesan Timnas Indonesia U17 di dua laga awal fase grup Piala Asia U17 2025 jelas tak bisa dipisahkan dari peran Nova Arianto. Sang pelatih dengan tangan dinginnya, menerapkan strategi, menyusun komposisi skuad, hingga meningkatkan daya juang di atas lapangan. Nova Arianto lahir di Semarang, 4 November 1979, jauh sebelum terjun di dunia kepelatihan sepak bola. Nova Arianto adalah pemain di beberapa klub tanah air, bahkan sejak era kompetisi masih bernama Ligina. Semasa jadi pemain, Nova dikenal sebagai bek tangguh. Posturnya yang gempal mendukungnya saat duel dengan para striker asing lawan. Dia memulai karir juniornya di tim kota kelahirannya, PSIS Semarang. Bakatnya sebagai calon pemain besar sudah terpantau waktu itu. Nova ikut dalam program PSSI Bareti menimba ilmu ke Italia pada 1995 hingga 1996. Sepulang dari Italia, dia bermain untuk sejumlah klub besar, seperti Arseto Solo, PSIS Semarang, Persebaya Surabaya, PSS Sleman, Persib Bandung, Sriwijaya FC dan pensiun di Pelita Bandung Raya. Jika melihat ke belakang, darah sepak bola sangat kental di tubuh Nova. Tak lain karena dia putra dari pelatih kawakan, Sartono Anwar. Sosok yang pernah bermain dan melatih di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Sebagai pelatih, Sartono pernah menangani sederet klub besar, seperti PSIS Semarang, Petrokimia Putra, Arseto Solo, Putra Samarinda dan masih banyak lagi lainnya. Dia sempat melatih Timnas Indonesia di tahun 90-an. Sartono sering mengajak Nova kecil ke lapangan saat melatih. Ketika Nova sudah terjun ke sepak bola profesional sebagai pemain, Sartono masih melatih hingga tahun 2012. Tentu dasar kepelatihan didapat Nova dari sang ayah. Tapi perkembangannya, dia mendapatkan ilmu dari sejumlah pelatih di Liga 1 dan Timnas Indonesia. Nova Arianto bukan nama baru di tim kepelatihan Timnas Indonesia. Sejak 2019, dia sudah jadi asisten pelatih Timnas Indonesia U23. Sejak itu, dia tak pernah lepas dari tim Merah Putih. Namun statusnya tetap sebagai asisten pelatih. Mulai dari Timnas Indonesia U19 hingga senior. Indra Syafri dan Shin Tae-yong selalu jadi mentornya sebagai pelatih kepala. Tapi ini, dia dapat wewenang penuh sebagai pelatih kepala. Meskipun pelatih 45 tahun ini harus memulainya dari Timnas Indonesia U16. Sebenarnya, karir Nova sebagai pelatih sudah lumayan panjang. Dia memulainya sebagai pemain sekaligus asisten pelatih di Pelita Bandung Raya musim 2013 hingga 2015. Di sana dia menimba bersama pelatih asing, Dejan Antonik. Setelah benar-benar pensiun sebagai pemain, Nova mulai berkelana di kasta terbawah Liga Indonesia. Bersama Madiun Putra, 2016, dan Lampung Sakti, 2017.
Di antara dua tim tersebut, Nova sempat mencicipi kursi pelatih Bayangkara FC U21. Sementara itu Timnas U17 Indonesia akan menghadapi tim terlemah di fase grup saat sudah memastikan kelolosan ke fase gugur dan Piala Dunia U17. Garuda Asia merupakan pemuncak klasemen grup C berkat sapu bersih atas Korea Selatan dan Yaman pada dua laga pertama. Tim asuhan Nova Arianto juga sudah dipastikan lolos sebagai juara grup, mengingat unggul head-to-head atas Korsel dan Yaman. Adapun Afghanistan berstatus juru kunci dan tim dengan ranking FIFA terendah di grup, 160. Afghanistan belum pernah mencetak gol dan sudah kebobolan 8 kali, serta sudah dipastikan tersingkir. Melihat realita tersebut, partai terakhir di Stadion Abdullah Al-Faisal besok malam terasa sebagai formalitas. Pelatih Nova Arianto pun tidak memerlukan menurunkan pemain utama, mengingat agenda 8 besar sudah menanti. Mantan asisten Shin Tae-yong itu mempunyai kesempatan besar untuk membagi menit main secara merata kepada seluruh anggota skuad. Pemain kunci seperti Evandra Florasta, Mirza Firjatullah, Zahabi Goli, Mateu Bakar, Putu Panji, Muhammad Al-Ghazani, dan Dava Al-Ghazemi bisa diistirahatkan. Kami memiliki skuad yang sangat berbakat dalam hal kekuatan mental dan fisik yang tampil sangat baik dalam dua pertandingan pertama mereka, kata Nova. Namun turnamen ini masih jauh dari kata sempurna. Dan kami harus fokus sepenuhnya pada pertandingan mendatang, ujarnya. Afghanistan yang sudah dalam mode menyerah bisa menjadi samsak bagi Indonesia untuk menambah produktivitas gol. Sebagai perbandingan, Korsel yang dikalahkan Indonesia dapat memberondong Afghanistan dengan 6 gol tanpa balas. Penyerang pelapis Jo Holong berkesempatan menghadapi lini pertahanan lebih rapuh, ketimbang Yaman dan Korsel. Kami akan mencoba beberapa pemain yang belum berkompetisi di Piala Asia U17 ini, ujar pelatih 44 tahun. Karena ini akan memberi mereka kesempatan dan pengalaman yang sangat dibutuhkan saat mereka bermain di panggung internasional, ujarnya. Kecuali ada blunder besar atau kartu merah sembrono, Indonesia bisa dengan mudah menaklukkan Afghanistan.